Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Begini Pak, saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan tugas CGP Angkatan 10, yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Nah, untuk wawancara bisa dimulai Pak. Terima kasih. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Baik, yang saya tahu dan saya pahami ya, untuk dilema ITK, saya bisa mengidentifikasi misalnya ketika ada seseorang siswa, khususnya di sekolah ya, ini punya masalah di rumah, terus itu berdampak pada di sekolahnya, di pembelajaran. Terus ada keputusan yang memang sulit dibuat atau kita putuskan, dan kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Biasanya itu kami menggandeng rekan guru kaitannya jika ada permasalahan itu sama-sama memiliki nilai kebajikan ya. Jadi kami pertimbangkan bersama rekan tim, terus kita dengarkan saran-saran dari rekan supaya apa yang nanti kita ambil keputusan itu bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa saya lakukan terus bersama rekan tim ya, biasanya kami mengumumkan informasi yang ada, terus informasi itu kita identifikasi bareng-bareng. Setelah itu kita diskusikan, kita bicarakan bersama tim untuk mencari solusi yang terbaik untuk keputusan yang adil bagi semua pihak. Terus setelah itu kita menyusun untuk rencana pengambil keputusan ke depan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif itu jika kita bisa berdiskusi dengan rekan, intinya segala sesuatu kita bicarakan supaya rekan-rekan guru khususnya itu bisa mengetahui permasalahan yang terjadi. Jadi informasinya semua orang tahu, terus keputusan itu bisa kita buat bersama-sama supaya keputusan itu bernilai keadilan bagi untuk kasus di dilema etika yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya tantangan dalam pengambilan keputusan itu biasanya keputusan itu bisa apa tidak diterima oleh semua pihak. Nah, tidak serta-merta keputusan yang kita ambil langsung diterima dengan baik. Nah, itu merupakan sebuah tantangan. Jadi si siswa misal yang punya permasalahan diberikan jalan keluar solusi supaya bisa menerima. Jadi siswa menerima, dari sekolah pun keputusan itu bisa memiliki nilai keadilan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Itu biasanya tergantung dari permasalahan yang ada. Kalau permasalahannya bisa langsung kita ambil keputusan atau kita langsung berkebijakan ya, itu kita langsung, jadi tidak ada jadwal. Tapi
kalau mana masalah itu rumit, jadi ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Biasanya kita buat apa ya, tim lah untuk berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi jika memang itu langsung diselesaikan, kita selesaikan. Kalaupun itu harus dibicarakan dengan rekan tim, kita buat jadwal untuk menentukan atau berdiskusi untuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi relatif lah, kita sebut bisa relatif. Kemudian apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk dukungan dalam pengambilan keputusan otomatis ada ya, misalnya ada dari tim sekolah, pertama dari rekan-rekan guru. Terus kalaupun permasalahan itu membutuhkan pihak luar, kami juga bisa meminta bantuan lah, intinya memberi dukungan lah supaya permasalahan bisa cepat selesai. Terus bisa juga dukungan dari komunitas sekolah, contohnya dari komunitas sekolah itu juga perlu, itu dukungan yang membantu lah. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajarannya saya petik untuk dilema etika, khususnya kita perlu terbuka, terbuka dalam itu berkomunikasi lah ya, sesama rekan. Terus yang selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu ada unsur fleksibel, jadi tidak kaku Pak, jadi tidak harus stuck seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal yang ada supaya bisa diterima oleh semua kalangan. Terus keputusan yang kita ambil itu bisa bernilai keadilan, terus bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak wawancara kali ini. Semoga kita ke depan bisa lebih baik lagi sekolahnya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada kepentingan apa ya Mas ya? Pak, saya dari CGP Angkatan 10. Kebetulan saya SD Jubang 2 dan kali ini akan melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan sekolah. Untuk wawancara bisa dimulai Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Haryanto, untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasus di setiap sekolah itu berbeda-beda, ada dilema etika, ada dilema, ada apa, bujukan moral. Biasanya kalau dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kepentingan pribadi, baik itu siswa maupun guru, itu jika yang bersangkutan punya kekuatan yang tinggi, insya Allah kalau siswa berarti tetap mau berangkat sekolah, kalaupun guru tetap akan eksis dalam pekerjaan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya mengajak ke seluruh tim ya, karena di sekolah ini ada tim dalam penanganan kasus tersebut, kasus kenakalan siswa dan kasus yang lain, itu diajak diskusi untuk mempertimbangkan semua sisi dari masalah-masalah tersebut, sehingga ketika kami memutuskan itu tidak ada yang dirugikan.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Banyak langkah sih, tapi jelas langkah yang pertama mengumpulkan segala informasi terkait, terus mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan tersebut, yang tentunya mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan diambil. Setelah itu didiskusikan dengan tim yang ada. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi dengan orang tersebut dengan jelas, transparan dalam pengambilan suatu keputusan tersebut. Selain itu, mengikuti prosedur yang sudah ada, serta memastikan keputusan tersebut sesuai dengan prinsip dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu jelas ada, karena tantangan itu termasuk dalam konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Tekanan-tekanan dari luar pun yang jelas ada, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang kurang tepat itu juga menjadi tantangan. Kadang-kala sulit untuk membuat keputusan yang diterima agar semua pihak itu menerima dengan legowo. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Itu jelas dukungan dari tim yang solid, yang kompak, dan memiliki pedoman etik yang jelas agar dapat membantu dalam proses pengambil keputusan tersebut. Kadang juga melibatkan orang lain atau konsultan, atau mencari mediator yang tepat dalam pengambilan keputusan tersebut. Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas banyak kali pembelajaran yang saya petik dalam sebuah pengambilan keputusan, karena keterbukaan dan komunikasi yang efektif itu sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan tersebut. Saya juga belajar bahwa untuk mempertimbangkan semua aspek yang ada dalam pengambilan keputusan itu sangat penting, ya. Sehingga dampak dari pengambilan keputusan tersebut nanti akan fleksibel, tidak ada di antara kita ada yang sewa. Demikian Pak wawancara kali ini. Atas jawabannya juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan sekolahnya bisa tambah maju dan bisa berprestasi. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.